Kali ini aku akan membahas satu buku tentang diet yang ringkas dan bahasanya mudah dipahami, dan buku ini merupakan buku terlaris menurut New York Times. Bukunya berjudul Food Rules yang ditulis oleh Michael Pollan. Peraturan makanan, petunjuk untuk pemakan. Buku ini menyajikan 64 aturan makan sebagai jawaban dari 3 pertanyaan besar yang dirangkum oleh penulis yang merupakan seorang jurnalis berdasarkan kebiasaan makan yang dilakukan oleh leluhur. Kenapa kok mengacu pada kebiasaan makan nenek moyang? Karena orang yang melakukan diet tradisional cenderung tidak mengalami penyakit kronis seperti obesitas, jantung, kanker, dan diabetes. Sementara orang zaman sekarang cenderung menganut diet ala barat yang malah mengkonsumsi daging, lemak, serta meminimalkan konsumsi buah, sayur, dan makanan alami. Ada sekitar 20-an aturan makan untuk jawaban masing-masing pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, ini menyajikan tips bagaimana memilih makanan asli dan membedakan makanan asli dengan makanan olahan. Aku merangkum beberapa. Yang pertama, hindari makanan yang 1 dari 3 bahan yang disebut pertama dalam label bahan makanan adalah gula. Karena bahan yang disebut pertama dalam label daftar bahan makanan adalah bahan-bahan yang paling banyak terkandung dalam makanan itu. Jadi kalau 3 pertama yang disebut adalah gula, otomatis yang banyak terkandung dalam makanan itu adalah gula. Padahal kita dianjurkan untuk tidak mengkonsumsi gula terlalu banyak karena gula efeknya seperti narkoba, membuat kita kecanduan. Aku udah bahas sih di beberapa pembahasan buku diet sebelumnya. Yang kedua, hindari produk makanan yang mengklaim baik bagi kesehatan. Karena kalau produk itu beneran baik, dia nggak akan mengklaim baik. Ya sama layaknya seorang ya. Kalau orang itu baik, nggak akan berkoar-koar, aku baik loh, nggak akan. Selanjutnya, makanlah hanya makanan yang bisa busuk. Ini menohok banget sih. Jadi pilihlah makanan yang didoyanin oleh tikus, serangga, fungi, dan bakteri. Ya logikanya ya, kalau tikus aja nggak doyan, kenapa kamu makan? Menohok banget sih ini. Dan yang terakhir, apabila kamu kepepet untuk beli makanan, pilih makanan yang dimasak orang lain, bukan yang dimasak oleh perusahaan. Karena yang dimasak perusahaan, proses pemasakannya lebih ribet dan gizinya juga lebih banyak yang hilang. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, jenis makanan apa yang sebaiknya saya makan? Tentunya sebagian besar tumbuhan. Diet yang kaya akan sayur dan buah terbukti bisa mengurangi jumlah kalori yang masuk dalam tubuh kita, bisa memperpanjang umur, serta mengurangi resiko terkena penyakit kronis seperti kanker. Namun bukan berarti kita nggak boleh makan daging sama sekali. Tetap boleh, tapi perlakukan daging sebagai makanan istimewa yang tidak dikonsumsi setiap hari, melainkan dikonsumsi kalau ada event tertentu misalnya, atau kamu bisa ikut aturan hanya mengkonsumsi daging di hari yang berawalan huruf S, Saturday dan Sunday, atau Sabtu dan Minggu saja. Namun ketika kamu terpaksa untuk makan daging terlalu sering, kamu bisa mengatasinya dengan memperbanyak proporsi sayur dalam piring kamu. Jadi perbandingannya antara sayur dan daging 2:1, lebih banyak sayurnya. Selanjutnya, dalam piring kamu, ketika kamu mengkonsumsi sayur dan buah, pilih yang beragam warnanya. Jadi nggak monoton satu aja warnanya yang hijau gitu. Pilih yang berwarna-warni, karena makin banyak
zat fitokimia antioksidan di dalamnya dan makin tercukupi kebutuhan gizi kamu. Contohnya dalam satu piring kamu ada wortel, ada brokoli, ada kubis, ada timun, warnanya macam-macam. Yang ketiga adalah bagaimana sebaiknya saya makan. Tentunya jangan kebanyakan. Maksudnya lebih utamakan kualitas dibandingkan kuantitas. Karena makanan yang benar-benar asli ketika kamu makan sedikit, kamu sudah akan terasa kenyang dan segar. Karena makanan asli itu membutuhkan proses pertanian dan peternakan yang mahal, yang perlu perhatian ekstra, sehingga ya harganya juga lebih mahal dibandingkan makanan-makanan yang tidak sehat. Berhenti makan sebelum kenyang. Jadi berhentilah makan ketika rasa laparnya itu sudah hilang. Dan yang ketiga, sebelum makan, tanyakan dulu ke diri kita, aku beneran lapar nggak ya? Karena ada orang yang makan itu bukan karena lapar, makan karena bosen, makan karena memberi hadiah pada diri sendiri. Jadi tekankan bahwa makan karena lapar. Ganti piring dengan yang diameternya lebih kecil. Otomatis dengan begitu, makanan yang kamu konsumsi akan lebih sedikit. Tapi perhatikan pula jangan sampai nambah. Sama aja kalau kamu sudah mengganti piring yang lebih kecil tapi masih nambah beberapa kali. Gunakan prinsip breakfast like a king, lunch like a prince, dinner like a pauper. Maksudnya, ketika kamu makan pagi, siang, dan malam, yang paling banyak adalah makan siang, lalu makan pagi, dan yang paling sedikit adalah makan malam. Karena saat siang kita membakar makanan itu lebih banyak karena aktivitas kita kan lebih banyak di waktu siang. Sementara kalau malam kan kita udah tinggal aktivitas ringan aja, udah tinggal tidur aja, jadi nggak usah makan banyak-banyak. Yang terakhir, boleh saja kamu menerapkan diet ala negara tertentu, tapi pastikan kamu sudah mempelajarinya secara menyeluruh, apa saja yang dimakan dan bagaimana mereka makan. Karena kalau kita lihat dietnya orang Prancis, memang diet masih makan yang berlemak, masih makan yang ada kandungan tepungnya, tapi mereka makannya dalam porsi kecil, nggak nambah, nggak nyemil, dan makannya itu sambil berinteraksi dengan orang, maksudnya sambil berkumpul bersama teman. Jadi ketika makan bersama orang lain, speed makannya itu cenderung lambat karena ada aktivitas mengobrol, terus ada rasa sungkan-sungkannya lah kalau kita lagi makan sama orang terus kita ngeragas makan gitu, pasti ya ada jaim-jaimnya, itu membuat konsumsi makanannya lebih sedikit. Oke, sekian pembahasan aku untuk buku Food Rules karya Michael Pollan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini untuk rutin upload pembahasan buku yang bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!